Pada saat itu, Xiao Ning segera terlihat berlari menuju Rongkuo yang masih terduduk karena terkena pukulan. Pedang Yan Wei hampir saja merenggut nyawanya. "Rongkuo, apa kamu baik-baik saja?" tanya gadis itu sambil memeriksa tubuh Rongkuo dengan teliti, mencari tanda-tanda luka. "Ah, semuanya hanyalah goresan kecil. Semua akan sembuh seiring berjalannya waktu," jawab Xiao Ning sendiri, sambil mengeluarkan salep untuk mengobati goresan pedang di tubuh Rongkuo. Selama proses pengolesan salep oleh Xiao Ning, Rongkuo hanya diam, memperhatikan dengan seksama setiap gerakannya. "Xiao Ning, apakah kamu yang memanggil penatua Teng Yuhan tadi?" tanya Rongkuo. Xiao Ning tidak menjawab, tetapi hanya mengangguk sambil tetap fokus pada tugasnya. "Sudah kusampaikan berulang kali. Tidak perlu campur tangan dalam urusan antara aku, Yan Wei, dan kawan-kawannya. Takutnya kamu akan mendapat masalah," kata Rongkuo dengan nada cemas. Namun, Xiao Ning hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Jika bukan aku yang melaporkan kejadian ini, lalu siapa? Kelakuan Yan Wei memang seharusnya mendapat hukuman. Aku tidak terkejut jika suatu saat nanti dia akan menghadapi kesulitan karena sikapnya yang sombong." Rongkuo akhirnya mengucapkan terima kasih. Baginya, bantuan Xiao Ning adalah penyelamat yang mungkin telah mencegahnya dari bahaya yang lebih besar. Keduanya berpisah, dengan Rongkuo menuju dapur sekte, tempat ia bekerja sehari-hari sebagai murid pelataran luar dan pekerja. "Berhati-hatilah di perjalanan pulang nanti. Aku akan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam," kata Rongkuo sebelum berpisah. Di sisi lain, di dapur sekte yang besar itu, suara keretakan api terdengar serta hawa panas menyebar. Persiapan makan malam harus disediakan untuk banyak penghuni sekte, terutama bagi mereka dari murid-murid pelataran dalam, para pejabat, dan pemimpin sekte. Murid-murid pelataran luar tidak dianggap dan harus mencari makan sendiri. Bagi yang tidak mampu bertahan, mereka dapat pergi meninggalkan sekte, karena ini adalah pilihan terbaik. Malam itu, Rongkuo pulang ke pondok sederhana tempat tinggalnya. Dia sangat kelelahan. 2 dari 10 tenaga kerja yang bertugas bersama dengan pemimpin koki hari ini tidak masuk, sehingga pekerjaan harus ditangani oleh mereka bertujuh. "Lebih baik aku langsung tidur. Tak bisa lagi, menghafal salinan teknik bela diri dan salihan berlatih menghimpun hawa murni." Rongkuo sangat rajin berlatih karena memiliki cacat bawaan yang menghalangi dia untuk menghimpun energi hawa murni. Mengejar ketertinggalannya adalah upaya yang dia lakukan untuk menantang hukum alam. Pada saat itu, waktu telah menunjukkan pukul 19, pukul 21, sesuai dengan kentongan pertama. Jalanan menuju tempat kediamannya di tepi hutan amatlah sepi. Tempat tinggal Rongkuo amat terpencil. Tidak banyak murid-murid pelataran luar yang memilih mendirikan pondok di sana karena terlalu jauh dari pusat dan cukup berbahaya saat malam tiba, karena kadang-kadang ada hewan liar keluar dari dalam hutan. Saat Rongkuo baru saja membuka pintu gubuknya, tiba-tiba sebuah balok kayu menghantam kepalanya. Pang! Dunia seketika menjadi gelap. Bintang-bintang berputar di benak Rongkuo saat ia jatuh pingsan, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Suara angin malam terdengar berdesir, dan burung hantu bersiul pertanda malam semakin larut. Pada saat itu, bunyi derap kaki terdengar mendekati Rongkuo yang terkapar pingsan, lalu menyeretnya.